selaku dosen program pengampu mata kuliah yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu yang berjudul Analisis Kemampuan Membaca Siswa Kelas 3 SDN 4 Sungai Utik, Dusun Batu Hitam, Kecamatan Balungu, Kabupaten Kapuas Hulu. Yang pertama, latar belakang. Di sini saya mengambil latar belakang yaitu tentang kemampuan membaca di kelas awal sangat berperan penting bagi siswa SD sebagai fondasi dasar penentu keberhasilan dan kegiatan belajar. Kemudian, membaca permulaan pada siswa kelas 3 SDN 4 Sungai Utik rendah merupakan fungsi tahapan membaca cepat. Kemudian, membaca ekstensif dan membaca pemahaman. Tujuannya adalah agar siswa sekolah dasar kelas 1 dan 2 bisa memahami dan menyuarakan tulisan yang siswa memiliki kemampuan. Yang pertama, memahami, menjelaskan, dan mengerti apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian, membaca bisa diartikan sebuah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai kayak ramai dan juga dimengerti oleh seorang. Kemudian ada identifikasi masalah. Di sini saya mengambil identifikasi masalahnya itu tentang yang pertama, guru kelas 3 SDN 4 Sungai Utik belum memanfaatkan media dalam pembelajaran. Dalam arti mereka belum maksudnya dalam arti mereka itu belum memanfaatkan media pelajaran yang ada di dalam atau di sekolah SDN 4 Sungai Utik. Kemudian kurangnya minat belajar siswa kelas 3 SDN 4 Sungai Utik. Kemudian keterampilan membaca kelas 3 SDN 4 Sungai Utik masih sangat rendah. Dan yang terakhir, siswa kurang mampu melafalkan dengan jelas. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini saya menyebutkan yaitu tentang rumusan masalahnya. 1. Bagaimana meningkatkan kemampuan membaca siswa SDN 3 4 Sungai Utik? Kemudian, apa faktor saja yang mempengaruhi kemampuan berbicara pada siswa kelas 3 SDN 4 Sungai Utik? Dan yang selanjutnya, upaya apa saja dilakukan mengembangkan kemampuan membaca siswa kelas 3 SDN 4 Sungai Utik? Kemudian, adapun tujuan dari saya membuat proposal ini yaitu berdasarkan rumusan masalah. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan membaca permulaan pada siswa kelas 3 SDN 4 Sungai Utik. Kemudian ada manfaat. Ada manfaatnya bagi siswa. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar, terutama membaca permulaan pada kelas 3 SDN 4 Sungai Utik. Kemudian ada membantu memudahkan siswa dalam memahami huruf dan kata-kata dan kalimat. Kemudian ada yang ketiga, meningkatkan keaktifan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian ada definisi operasional. Di sini saya mengambil definisi operasionalnya yaitu tentang kemampuan membaca permulaan. Yang pertama, kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan kekuatan. Kemampuan membaca permulaan adalah kegiatan membaca pada tahap awal. Kemudian, keterampilan untuk mengubah rangkaian huruf-huruf dalam kata menjadi suara atau bunyi yang bermakna. Kemudian, ada kata-katanya digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata yang umumnya dikenal oleh anak siswa kelas 3 SDN 4 Sungai Utik. Di sini saya menggunakan metode struktural analitik atau sintetik, yaitu metode struktural adalah metode khusus yang disediakan untuk membaca dan menulis. Kemudian dalam prosesnya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama proses struktural, yaitu penampilan atau kalimat secara utuh. Proses analitik ini penguraian kalimat menjadi satu kata atau huruf-huruf dan proses sinetik. Kemudian ada fokus penelitiannya. Di sini saya mengambil
misalnya kan begini kan, mereka ini kan lama ya, misalnya yang awal kan fokus penelitian. Fokus dari penelitian dilakukan saya yaitu menganalisis faktor-faktor penghambat membaca permulaan pada siswa kelas 3 SDN 4 serta mendeskripsikan hambatan yang dihadapi oleh siswa dalam membaca permulaan. Kemudian ada landasan teori, yaitu proses belajar. Proses belajar adalah secara umum proses perkembangan bahasa anak bayi dalam beberapa rentang usia yang masing-masing menunjukkan ciri-ciri tersendiri. Menurut Guntur Ahmad Susanto menyatakan bahwa tahap perkembangan bahasa anak sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama yaitu pralinguistik, yaitu antara umur 0 dari umur 1 tahun. Tahun ini terdiri dari tahap-tahap meraba. Kemudian ada tahap meraba 2 yaitu pralinguistik. Pada tahap ini anak mulai menggunakan kata, tetapi masih ada kata yang belum ada maknanya. Kemudian tahap holoplastik yaitu pada tahap ini anak mulai menyatakan makna keseluruhan kalimat dalam satuan kata. Perbedaan kata dimiliki anak kurang lebih dari 50 kata atau kosakata. Kemudian yang kedua ada proses membaca. Proses membaca ini merupakan proses yang melibatkan sejumlah kegiatan fisik dan mental. Proses membaca terdiri dari 9 aspek yaitu sensori, perseptual, urutan, pengalaman, pikiran, pembelajaran, dan sikap. Kemudian proses membaca ini dimulai dari sensori visual yang diperoleh melalui pengungkapan simbol-simbol dan garis melalui indera penglihatannya. Aspeknya yaitu pengungkapan urutan dalam proses membaca merupakan kegiatan mengikuti rangkaian tulisan. Yang selanjutnya ada kemampuan membaca permulaan anak usia dini. Masri Saleh mengungkapkan bahwa membaca permulaan adalah menekankan penulisan siswa untuk masuk dan mengenal bahan bacaan. Kemudian belum sampai pada pemahaman yang akan mendalam materi bacaan, apalagi dituntut untuk menguasai materi dan dituntut untuk menguasai materi secara menyeluruh melalui menyampaikan hasil dan penjelasan yang dijelaskan oleh guru. Pada masa prasekolah, anak distimulus untuk dapat membaca permulaan. Kemudian yang keempat ada tahap perkembangan membaca. Tahap perkembangan membaca ini kemampuan membaca pada anak berlangsung pada beberapa tahap, yaitu yang pertama, menurut Nurbania, perkembangan atau dasar kemampuan baca anak usia sampai 4 dari 6 tahun. Kemudian ada tahap magic, yaitu tahap ini belajar tentang guna buku, mulai berpikir bahwa buku adalah suatu hal yang sangat penting ketika kita memulai sekolah dari awal. Kemudian guru akan menyampaikan apa saja kegunaan dari buku. Kemudian ada tahap konsep diri. Anak ini melihat diri sendiri sebagai pembaca. Mulai mereka melatih diri yaitu dalam misalnya membaca buku dari awal masuk hingga sampai ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke perguruan tinggi. Metode penelitian. Metode penelitian adalah setiap penelitian harus direncanakan dengan baik. Untuk itu diperlukan suatu rencana tentang bagaimana cara
baik di dalam atau di luar masyarakat. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil observasi, angket, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan mana yang berguna bagi data atau informasi, serta mana yang perlu dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Menurut Sugiono, penelitian yang pertama ada instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah yang pertama observasi. Observasi adalah hambatan siswa dalam membaca permulaan di kelas, yang kemudian kondisi di kelas dan di sekolah SDN 4 Sungai Utik belum tentu menyediakan alat-alat peraga atau alat media untuk kita mengajar. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi ini yaitu foto-foto kegiatan dalam kita mengajar siswa. Kemudian ada brosur sekolah. Yang ketiga itu ada tes soal kemampuan membaca permulaan. Kemudian ada jenis data dan penelitian. Jenis data dan penelitian ini sebagai metode penelitian yang naturalistik karena penelitian dilaksanakan secara alamiah, berkembang apa adanya. Instrumen penelitian kualitatif yaitu peneliti tersebut dengan bakal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu menganalisa. Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan mengumpulkan informasi mengenai situasi pada saat penelitian berlangsung. Data tersebut bisa kita ambil dari hasil wawancara, foto, dan catatan lapangan. Menggunakan metode penelitian tersebut dalam penelitian ini sangat tepat, dan karena metode ini dirancang untuk mengumpulkan informasi yang sebenarnya. Kemudian ada teknik pengambilan data.